Halo Hewanias, perkenalkan saya Dr. Hewan Sari dan kita berjumpa lagi pada sesi Ask the Vet. Pada sesi kali ini kita akan membahas sesuatu yang pasti pet owners atau Hewanias di sini sudah tidak asing lagi, yaitu dengan muntah. Oke, sekarang kita masuk mengenai penjelasan tentang muntah. Jadi muntah ini adalah suatu gerakan aktif pengeluaran atau ekspulsi isi perut atau bahkan usus ya, perut itu maksud saya lambung keluar. Nah ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor stres, adanya penyakit, atau mungkin adanya kelainan pada bentuk saluran cerna kita. Nah selain muntah atau true vomit, ini ada satu kondisi yang menyerupai juga yang kita sebut dengan regurgitasi. Perbedaannya adalah pada regurgitasi ini pengeluaran atau ekspulsinya bersifat pasif dan biasanya regurgitasi ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berhubungan dengan esofagus atau paring. Nah, untuk beberapa hewan seperti hewan ruminansia, jadi pemamah biak ya, bisa domba, bisa kambing, bisa sapi, itu regurgitasi ini merupakan suatu kondisi yang normal dilakukan oleh hewan-hewan ini. Karena memang ini merupakan bagian dari proses pencernaan mereka. Tetapi pada kondisi hewan lain seperti kucing atau anjing, kondisi ini merupakan kondisi yang cukup abnormal. Jadi mungkin ini informasi yang cukup penting buat pet owner juga untuk bisa membedakan apakah ini tergolong muntah atau tergolong regurgitasi. Tapi teman-teman di sini hewan sini tidak perlu khawatir karena dalam bentuk apapun itu dokter hewan nanti pasti akan membantu teman-teman akan membantu hewan yang di sini untuk mengidentifikasi apakah ini termasuk ke dalam muntah atau ke dalam regurgitasi. Selain regurgitasi dan muntah, ada satu lagi proses pengeluaran tubuh yang kita sebut dengan ekspektorasi. Nah, ini untuk ekspektorasi ini, jadi ini sedikit melenceng, tapi nggak apa ya, kita bahas sedikit. Ekspektorasi ini berhubungan dengan saluran nafas. Tetapi untuk beberapa pet owner atau hewanias di sini yang mungkin belum familiar, akan terlihat mirip gitu antara muntah dan ekspektorasi. Jadi kalau muntah dan regurgitasi tadi berhubungan dengan saluran cerna. Nah, untuk ekspektorasi ini berhubungan dengan saluran nafas. Jadi biasanya ekspulsinya ini berupa cairan atau dahak gitu. Jadi untuk dokter hewan praktisi memang beberapa kali mendengar keluhannya flu tapi beberapa kali memuntah. Nanti ini akan dicek juga oleh dokter hewan apakah ini memang kebetulan flu dan juga memang pencernaannya bermasalah atau yang dimaksud dengan mau muntah tadi ternyata ekspektorasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa hewanias lakukan di sini ketika anabulnya muntah. Jadi ada beberapa tips yang bisa saya sharing nih. Yang pertama adalah satu, bisa diamati warna muntahnya atau benda yang dimuntahkan. Jadi karena muntah itu memang proses yang sebenarnya bisa dibilang cukup kompleks. Pada beberapa kasus ketika memang termakan benda asing seperti yang tadi saya pernah sebut sebelumnya, mungkin koin, mungkin kelereng, itu bisa dimuntahkan. Bahkan ada kasus ekstrim yang dimuntahkan itu berupa sendok gitu. Jadi ini akan sangat membantu. Yang kedua, yang sering terjadi adalah pakan, muntah pakan. Nah ini bisa diamati bentuknya, apakah sudah hancur ataukah masih seperti ketika bentuk asli yang belum termakan. Kemudian warna muntah. Warna muntah itu bisa bervariasi, bisa berwarna kuning, bisa berwarna bening atau putih, bisa berupa buih, atau mungkin warna-warna seperti warna kuning kehijauan, merah atau bahkan gelap. Nah, dari keterangan teman-teman di sini, ini akan sangat membantu dokter hewan untuk menegakkan diagnosa. Kemudian tips kedua yang bisa diberikan adalah mengamati berapa kali muntah ini terjadi. Jadi baik untuk anjing maupun kucing, muntah lebih dari 2 kali dalam kurang waktu dari 24 jam itu sudah terhitung abnormal. Ketika memang terjadi kondisi seperti ini, akan sangat disarankan untuk langsung menghubungi dokter hewan terdekat. Kemudian volume muntah. Jadi tentu saja semakin banyak cairan yang dikeluarkan itu akan semakin berbahaya karena semakin membuat hewan ini semakin dehidrasi. Nah, dengan pet owner menyampaikannya ke dokter hewan, ini juga akan membantu dokter hewan untuk menegakkan diagnosa dan memberikan treatment. Kemudian untuk anabul-anabul yang memang sedang muntah, ketika memang volumenya banyak, pasti di sekitarnya akan basah gitu. Ini bisa langsung dikeringkan. Jadi semakin
tubuh anabol hewan yang sedang basah pasti akan semakin dingin, jadi memang berpotensi untuk semakin menurunkan kondisi tubuh secara umum. Jadi keringkan badannya, tapi tidak saya sarankan untuk dimandikan ya. Ketika muntah itu sangat banyak, yang bisa saya sarankan adalah boleh mengambil handuk basah, kalau bisa dengan air hangat, digosok, tapi tidak dimandikan. Kemudian pada kondisi-kondisi tertentu, beberapa individual baik anjing maupun kucing cenderung mencari tempat yang dingin. Nah, ini juga bisa hewannya di sini perhatikan, dan kalau memang terjadi seperti itu segera pindahkan ke tempat yang kering gitu. Jadi supaya tidak membuat suhu badannya lebih drop. Nah, apabila terjadi muntah yang seperti ini, akan sangat membantu apabila hewannya memiliki informasi seperti: satu, apakah ada pergantian pakan atau tidak; yang kedua, apakah ada kemungkinan anabol hewannya ini memakan benda-benda yang harusnya tidak mereka makan, seperti sendal jepit, karet rambut, kunci rambut, bola, kelereng, seperti itu, atau mungkin terpapar zat-zat kimia yang seharusnya mereka tidak makan, seperti racun tikus, kemudian karbol, kemudian pemutih pakaian, deterjen, dan sebagainya. Selain itu, bisa juga diamati apakah ada kontak dengan hewan-hewan lain, atau mungkin dengan lingkungan yang tidak biasa dia jalan ke situ selama beberapa saat terakhir. Itu informasi-informasi seperti ini akan sangat membantu dokter hewan untuk membantu menegakkan diagnosa. Selain tadi benda-benda yang berbahaya seperti zat-zat kimia dan tadi memang benda asing kayak misalnya batu, sendok, dan sebagainya, boleh juga dicek apakah hewan-hewan ini ada kemungkinan untuk termakan obat-obatan manusia yang ada di rumah, seperti contohnya paracetamol atau ibuprofen, karena dua zat ini cukup sering kita temukan di rumah ya, tapi ini potensi toksiknya cukup tinggi. Kemudian yang bisa saya sarankan kepada hewannya di sini adalah untuk tidak memberikan anti muntah tanpa supervisi dokter hewan. Jadi karena memang muntah ini merupakan proses yang kompleks, sangat disarankan untuk diperiksakan dulu sehingga nanti bisa diberikan treatment selanjutnya. Selain itu, silahkan dicermati apakah setelah muntah ini hewan masih responnya biasa, jadi tetap responsif, diajak main mau, makan tidak bermasalah, atau memang lemah, tidak mau makan, cenderung menyendiri, dan banyak tidur. Karena kalau misalnya ini di kasus yang kedua tadi, ini menandakan bahwa secara umum pun sudah terjadi perubahan yang signifikan, sehingga akan disarankan untuk langsung ke dokter hewan, terutama untuk mendapatkan terapi cairan, karena ada kemungkinan bahwa ini sudah muntah berkali-kali, jadi masuk ke dalam tingkat dehidrasi yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut. Oke, selain itu, untuk hewan-hewan yang setelah muntah ini memang cenderung lemah, dia tidak banyak bergerak, kemudian dia banyak tidur, sebelum memberikan asupan apapun, baik itu berupa cairan ataupun makanan basah, harus dicek terlebih dahulu refleks menelannya. Ketika refleks menelannya masih bagus, boleh dicoba disuapi sedikit-sedikit, tapi tidak saya sarankan pada muntah yang frekuensinya sering ya. Jadi kalau memang dia muntahnya itu jaraknya dekat sekali, ketika kita paksa sesuatu masuk ke dalam, itu justru menginduksi muntah lagi begitu. Jadi memang harus diamati. Jadi ketika memang dia muntahnya jaraknya cukup lama, kemudian kok refleks menelannya masih bagus, boleh dicoba disuapi air gitu. Tetapi kalau refleks menelannya sudah tidak bagus, memang sudah lemah, tidak kita sarankan, karena yang kita takutkan adalah malah terjadi pneumonia aspirasi, di mana cairan yang harusnya masuk ke saluran cerna itu masuk ke saluran nafas. Terakhir, muntah ini terkadang melibatkan banyak sistem organ di luar pencernaan, seperti kesehatan pankreas, kesehatan hati, atau kesehatan ginjal. Jadi ketika memang anabol teman-teman di sini sering sekali mengalami muntah, ada baiknya teman-teman di sini langsung berkonsultasi dengan dokter hewan. Akan sangat membantu juga kalau langsung mengunjungi klinik terdekat untuk diperiksa secara langsung. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu hewan yang di sini dalam merawat anabol-anabolnya ya. See you in the next chapter.